Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Dimas, Oke, Bu. Balkis, hadir Ibu. Zara, Ibu. Putri Dia. Hadir Ibu. Oke, hadir semua. Kepada ketua kelas, silakan menyiapkan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut jalan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan doa. Bagaimana anak-anak, apakah masih ingat materi pertemuan lalu tentang iklan, Bu. ya benar, Pak iklan Dimas. Apa itu iklan Dimas? Masih ingat Itu tidak? sebagai alat promosi, Bu. Oke, baik, terima kasih Dimas atas jawabannya. Berarti masih ingat ya, kalian belajar ya, berarti semalam ya. Baik Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang memahami diksi dalam teks puisi yang dibaca. Kira-kira anak-anak tahu tidak diksi itu apa? Kata, Bu. Oke, baik. Bagus, Dimas, Zahra. Jadi diksi itu pilihan kata ya. Nah, apa itu diksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Jadi bukan hanya menggunakan kata asal saja, tapi harus tepat digunakan. Nah, diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Nah, di sini kan yang dibahas tentang puisi, jadi diksi untuk puisi gitu. Jadi penulis ini menggunakan diksi untuk memperindah puisi yang diciptakan, menambah estetika, kemudian juga menambah nilai rasa. Gitu. Jadi fungsi diksi itu yang pertama membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Yang di sini kan sastra puisi, jadi diksi ini membantu pembaca dalam memahami pesan yang disampaikan melalui Puisi. dan puisi. Tuh. Karena penulis memang membuat diksi ini tujuannya agar penulis memahami apa makna yang disampaikan oleh penulis tersebut melalui kata-kata indah gitu. Kemudian yang kedua sebagai bentuk ekspresi. Misalkan ketika kita membaca puisi tentu menggunakan ekspresi kan? Kita menggunakan ekspresi. Jadi dengan adanya diksi ini pembaca puisi itu akan lebih mendalami ekspresi apa yang baik digunakan, yang sesuai gitu, yang sesuai digunakan dalam puisi tersebut gitu. Jadi sebelum membaca puisi itu sebelum menampilkan puisi kita harus membaca terlebih dahulu diksinya bagaimana, kemudian nanti ekspresinya bagaimana ya gitu. Jadi tidak asal gitu menggunakan ekspresi dalam membaca puisi. Kemudian yang ketiga yaitu hiburan. Benar, ketika seseorang yang mendengarkan penampilan puisi gitu pasti akan terhibur dengan adanya diksi ini. Kemudian tujuan diksi. Tadi Ibu sudah singgung ya tentang tujuan diksi. Nah, tujuan penggunaan diksi ini adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas gitu. Benar, tadi Ibu sudah menyinggung kenapa menambah daya ekspresivitas, karena tadi ketika membaca puisi kita pasti akan menggunakan ekspresi sesuai diksi yang digunakan. Kemudian sebuah kata tertentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Jadi harus tepat, cermat, dan sesuai. Kalau sedih kata-katanya jangan bahagia gitu, karena itu tidak sesuai, tidak menggambarkan keadaan seseorang yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian diksi itu digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa
denotatif. Makna denotatif itu apa Dimas? Coba baca. Makna denotatif itu merupakan diksi yang maknanya itu sebenarnya Bu, jadi sesuai dengan kata. Ya, baik. Jadi makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Contohnya di sini adalah jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Ini kan tidak ada arti atau kata lain, kata yang mengandung makna lain gitu. Ini sebenarnya punya makna yang sebenarnya sesuai dengan kalimatnya. Nah, ini kebalikan dari denotatif, yaitu konotatif. Ya, konotatif. Jadi konotatif ini adalah jenis diksi berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Nah, contohnya di sini banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Jadi maknanya apa, Zahra? Gugur dalam medan perang itu Meninggal, Bu. iya benar. Itu bukan berarti gugur ya, bukan daunnya gugur, tetapi pahlawan yang meninggal dalam medan perang gitu. Jadi dibungkus oleh kata gugur ini. Itu makna konotatif. Yang selanjutnya yaitu sinonim. Nah, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Contohnya ketika penulis ingin menggambarkan kematian, dengan kata mampus, bukan mati, tapi mampus, wafat bisa, kemudian meninggal bisa, gitu. Jadi ada kata lain yang punya makna yang sama. Gitu. Nah, ini yang berikutnya antonim. Nah, antonim merupakan kebalikan dari sinonim, yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Nah, ini contohnya dari anonim seperti tinggi, rendah, kecil, besar, naik, turun, gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sementara ini sebelum Ibu lanjut? Ada yang bertanya? Sinonim keluarkan masuk. Antonim. Ini antonim terkait antonim Bu? Iya, antonim. Dan itu. Oh, sudah paham ya Mas ya? Oke, baik. Nah, ini adalah homonim. Nah, homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan satu kata, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, ini contohnya. Apel. Ya, contohnya itu. Bagus Dimas. Contohnya apel gitu. Itu kan memiliki makna yang berbeda ya. Apel maksudnya upacara dan apel ada dua. Nah, selanjutnya yaitu homofon. Nah, homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna pelafalannya yang sama. Contohnya seperti kata berdasarkan leksikal homofon, bank dan bank. Nah, ini berbeda ya tulisannya, bank dan bank. Nah, keduanya memiliki perbedaan makna dan ejaan, akan tetapi pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar mirip. Jadi bank untuk panggilan kakak laki-laki dan bank untuk ya bank uang gitu, pemilikan uang. Berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu homograf. Nah, homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contohnya, coba Putri bacakan contohnya. Contoh dari homograf adalah tahu. Nah, dalam sebuah kalimat seperti dia suka dengan tahu goreng dan dia tahu tentang berita itu. Ya, nah, jadi tahu goreng dan kata tahu untuk memberitahu, maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu polisemi. Nah, polisemi itu merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti.
berbeda ya. Bunga yang dalam kalimat seseorang yang menabung di bank ini artinya dia itu mendapatkan bunga dari bank, gitu, mendapatkan keuntungan. Iya benar, Baris. Bukan bunga asli ya Bu? Iya bukan bunga mawar, bunga matahari ya. Nah, pada kalimat Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak laki, artinya Dinda itu Cantik ya? ya, Dinda itu cantik, gadis yang cantik di desa tersebut. Oke baik, di sini Ibu ada puisi sebentar. Selasa 10 Desember 2024, Hizbullah menyatakan harapannya. Mohon maaf ya anak-anak, sebentar. Bentar ya. Nah, Ibu akan menugaskan kalian, Ibu akan memberikan puisi yang sudah Ibu siapkan. Oke, jadi ini adalah puisi nah, ini puisi dari Sapardi Djoko Damono. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu. Ini berjudul Selamat Pagi. Selamat pagi, karya Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia, seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatku. Aku pun sudah selesai, tinggal menggunakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiap padaku dengan kerja yang sederhana. Nah, ini adalah puisi karya Sapardi Djoko Damono. Ibu sudah bagikan puisi ini ke grup, bisa dilihat anak-anak. Kemudian nanti berkelompok ya. Ibu. Satu kelompoknya berisi 2 orang, Dimas dengan putri dia, Bagus dengan Zahra. Kemudian cari kata yang mengandung diksi. Coba kalian cari kata yang mengandung diksi. Nanti jawabannya sama juga tidak apa-apa karena memang puisinya sama. Coba kalian cari. Ibu beri waktu 2 menit ya Ibu. untuk mencari jawabannya. Nanti Ibu tanya ke kalian. Oke, silakan bisa mengerjakan. Ibu sedang mencari. Bagaimana anak-anak? Sudah menemukan? Sudah mencari Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Kelompoknya Balkis terlebih dahulu.
Coba diksi apa yang kelompok Balkis temukan dalam puisi tersebut? Balkis, bagaimana? Ayo Ibu. Oh, Bu Widya. Terdapat di puisi tersebut terdapat kata mungil yang masuknya ke Ya, jadi kata mungil ya. Balkis menemukan kata apa? Apa sama jawabannya? Ya, benar, kata mungil. Balkis, kata apa Balkis? Mungil juga ya? Ya, benar. Kata mungil di dalam puisi tersebut. Jadi kata mungil ini termasuk sinonim karena penulis tidak menggunakan kata kecil. Kan kata lain yang menggambarkan kecil itu mungil gitu. Penulis lebih memilih kata mungil karena dianggap lebih estetik, lebih estetika, lebih indah gitu dengan kata mungil gitu. Jadi sudah paham ya anak-anak bagaimana cara menentukan diksi di dalam puisi? Ya, Ibu harap kalian paham dengan materi ini karena sebentar lagi UAS ya, materi ini akan keluar di soal UAS nanti. Belajar yang rajin anak-anak, pahami materi hari ini. Coba Putri Dia simpulkan pembelajaran hari ini. Baik Ibu. Jadi diksi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Oke, baik Lydia, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekian pertemuan hari ini. Kepada ketua kelas silakan menyiapkan doa. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dan masing-masing berdoa. Mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata.